Kamu juga? Loh, ini yang di YouTube. Ya emang. Lah, jadi kalian ini lagi ibadah online kayak gini? Iya. Kok ibadah online kayak gini sih? Nggak boleh. Ibadah online kita harus seperti kita di gereja kalau ibadah. Kalau Kak Ovi nanti di YouTube bilang, ayo semua bangkit berdiri. Gerakan ya ikut gerakan, oke? Oke. Kalau menyembah juga menyembah, sungguh-sungguh, ya, oke? Sekarang kakak-kakak ini akan rekaman buat ibadah online. Nah, sekarang Glad sama Ezra duduk di sana, ikut ibadah dengan baik, oke? Oke, duduk di situ. Nah, adik-adik di rumah, yang tadi ini contoh yang tidak baik ya, jangan ditiru. Seharusnya kita tetap seperti ibadah di gereja, sikap kita semuanya harus dengan baik. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk dengan baik. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Kak Fafa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau telah kumpulkan kami semua di sini dalam ibadah-Mu Tuhan, meskipun secara online, namun tidak mengurangi semangat kami untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, Engkau sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya pakai gerakan, oke? Kita puji Tuhan. Haleluya. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena
maju, 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 mundur, mundur, sama-sama katakan, aku berjalan bersama Tuhan, setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihi, karena aku tahu Dia mengasihi, hatiku tenang saat dengannya, dan hatiku aman saat dengannya, karena aku tahu Dia mengasihi, karena aku tahu Dia mengasihi. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Dia membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Adik-adik sendiri bernyanyi, bajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah, kami tidak takut Tuhan, tak takut sebab Kau besertaku. Bajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kami tidak takut Tuhan, hatiku tak takut sebab Kau. Siap-siap, maju, 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 mundur, mundur. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama masuk kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
indah yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi Engkau tetap memberikan semangat kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang hamba Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Semangat ya, nggak boleh sama ngantuk, nggak boleh sama leyeh-leyeh ya. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini judulnya Melangkah Bersama Tuhan. Nah, cocok ya sama lagu-lagunya tadi ya. Melangkah bersama Tuhan. Nah, ayat emasnya Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tante mau tanya. Kira-kira kalau kita jalan-jalan enaknya sendiri apa ditemani? Kalau kita jalan-jalan enak sendirian apa enak ditemani? Pasti enak ditemani ya. Ada yang diajak ngomong, jadi enggak jalan membosankan. Kalau jalan sendiri gampang capek. Nah, kalau jalan kita senang ditemani. Kalau mengerjakan sesuatu kita pun lebih senang kalau dibantu. Ya, kalau kita mengerjakan sendiri biasanya males ngerjakan. Tapi kalau dibantu semangat, terus cepet selesai. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana ketika kita ini mau berjalan, mau melangkah bersama Tuhan. Mau ditemani sama Tuhan. Kemanapun kita pergi ditemani Tuhan. Ya, kita enggak sendirian bersama Tuhan. Kita mau belajar bagaimana rasanya kalau kita ini berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Tante yakin anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Sebelum firman Tuhan, Tante mau cerita. Suatu kali di sekolah ada seorang anak yang enggak istimewa banget ya. Anaknya kecil, pendiam, sekolahnya pun enggak terlalu pinter, biasa-biasa saja ya. Jadi karena anak ini diam, kecil, terus katakanlah jauh dari menarik lah ya, terus enggak pinter, jadi enggak ada temennya. Nah, anak ini mulai minder ya, aduh aku kok sekolah enggak pinter, aku enggak bisa pelajaran matematika, aku enggak bisa pelajaran bahasa Jawa, jadi aku males. Nah, kalau setiap mau sekolah males aku, mau sekolah males. Karena merasa apa? Enggak nyaman, enggak ada temennya. Nah, suatu kali ada wali kelasnya ini mulai memperhatikan anak ini. Diperhatikan setiap hari. Ya, dilihat setiap hari, apa ya yang membuat anak ini minder, apa ya yang membuat anak ini enggak semangat sekolah. Mulailah guru ini mencari-cari, apa ya kira-kira kelebihan anak ini. Pasti setiap anak punya kelebihan, pasti setiap anak punya kemampuan lain. Anak-anak diciptakan tuh enggak harus pinter semua, pinter di bidang pendidikan aja, pinter di macam-macam Tuhan ciptakan, Tuhan beri kemampuan, pinter di sekolah, pinter pendidikan, pinter olahraga, pinter main musik. Nah, guru ini mulai pengen melihat apa ya kemampuan anak ini. Semua pelajarannya pas-pasan banget. Kalau sekolah aras-arasan gak semangat. Kenapa? Merasa gak mampu dia. Nah, suatu kali guru ini mulai lihat. Ternyata tulisannya anak ini bagus. Nah, mulailah guru ini mulai mendekati anak ini. Dilihat-lihat nulisnya bagus, mulai dibimbing. Nah, dia pinter nulis. Nah, suatu saat ada perlombaan menulis puisi. Nah, guru ini mulai membimbing anak ini. Ayo semangat, bikin puisi, nulis yang bagus. Nanti
diikutkan lomba sama ibu. Aku gak iso Bu, aku gak mau, aku gak mampu, aku gak bisa sendirian. Ya tak bimbing, tak ajari, tak tolong. Ya diajari, setiap hari guru ini membimbing, mengajari, akhirnya tiba waktunya lomba diadakan. Singkat cerita anak itu mengikuti lomba dan ternyata anak ini mendapatkan juara 1. Ketika upacara diumumkan, sekolah kita patut berbangga karena teman kalian mendapatkan penghargaan, mendapatkan juara. Dia adalah yang dipanggil anak ini tadi. Begitu dia maju semua, sing tenan. Bener ta anak ini. Kenapa? Sehari-hari enggak menunjukkan kemampuan apa-apa. Sehari-hari dia minder, merasa enggak punya teman. Tetapi ketika gurunya tadi membimbing dia, mengarahkan dia, menuntun dia, akhirnya dia mampu dan mendapatkan penghargaan. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita ini merasa enggak mampu, enggak mau berusaha, tambah memupuk ketidakmampuan kita tadi, ya wes lah aku gak iso. Tapi tante yakin pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita mengalami ketidakmampuan, ketika kita mengalami minder, ketika kita mengalami tidak bisa apa-apa, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita melangkah bersama Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, sesuatu akan terjadi. Jadi seperti guru tadi melihat kemampuannya. Setiap anak diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jangan bersedih yang gak pinter di pendidikan, yang bahasa Inggris, pasti ada kepandaian lain. Ada yang diberikan kepandaian main musik, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bikin puisi. Kalau kita mau berjalan sama Tuhan, mau dibimbing sama Tuhan, mau mengikuti langkahnya Tuhan, pasti ada sesuatu yang hebat yang akan kita miliki. Nah, mengapa kita harus berjalan dan melangkah bersama Tuhan? Yang pertama adalah, dicatat ya, yang mau mencatat juga dicatat. Yang pertama adalah Tuhan mengetahui yang paling tepat untuk kita. Kenapa kita harus berjalan sama Tuhan? Kenapa kita enggak berjalan sendiri, enggak mengandalkan kemampuan sendiri? Karena Tuhan itu tahu yang paling tepat untuk kita. Seperti anak tadi, dia enggak bisa pelajaran macam-macam bagus, tapi ada sesuatu yang tepat bagi dia. Dia pandai menulis, dia menjadi juara penulis puisi. Tuhan mau kita ada bersamanya, berjalan bersamanya supaya apa? Tuhan ingin menunjukkan apa yang tepat bagi kita. Anak-anak enggak usah berkecil hati, enggak pinter di bidang yang ini, enggak pinter di olahraga. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kalian. Tuhan memberikan yang tepat bagi kalian. Mungkin kalian bisa menjadi penulis seperti tadi, bisa menjadi olahragawan, bisa menjadi pembaca puisi, banyak hal. Tuhan akan pilihkan sesuatu yang tepat untuk kalian ketika kalian mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan itu arahkan, Tuhan bimbing supaya apa? Kita enggak salah ya. Supaya kamu semua anak diberi kemampuan sendiri-sendiri. Kamu tepatmu di sini. Itu yang pertama, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang tepat bagi kita. Yang kedua adalah Tuhan akan membimbing kita atau Tuhan akan mengarahkan kita. Seperti lagu tadi ya di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-3 ya, nanti ditulis Tuhan membimbing aku ke jalan apa yang benar. Ketika kita mulai yang aku wis pinter, aku keluargaku kaya, aku memiliki segalanya, aku bisa apa-apa, aku gak perlu Tuhan, semua aku bisa lakukan sendiri. Nah, Tuhan ingatkan kita, semua yang kalian miliki, semua yang ada pada kalian, itu adalah pemberiannya Tuhan, bukan untuk disombongkan. Ketika kita memiliki segalanya, kadang membuat kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih, lupa untuk berbuat sesuatu yang baik terhadap teman kita.
Tuhan ingatkan itu. Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita tetap berada bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan ingatkan. Demikian juga anak-anak yang mulai mengalami, wes aku terpuruk, aku gak iso popo, aku sedih, pokoknya menyedihkan aku gak disukai temanku. Nah, Tuhan ingatkan, kalian diciptakan istimewa. Seperti minggu yang lalu dikatakan, firman-Nya apa yang masih ingat? Nah, Tuhan ciptakan kalian tuh istimewa. Jadi yang mulai merasa minder, mulai merasa nggak berdaya, mulai merasa susah, merasa sedih, Tuhan ingatkan, kamu loh berharga. Kamu anakku, ketika kamu ada bersamaku, tak tuntun diingatkan. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh bersungut-sungut. Ketika kamu berada bersama aku, berjalan bersama aku, melangkah bersama aku, tidak ada kesusahan, tidak ada nangis, nggak ada bersungut-sungut. Tadi kan dalam suka dan duka berjalan bersama Yesus selalu selalu menyenangkan, selalu indah. Tuh, ketika kita ada berjalan bersama Yesus, Tuhan ingatkan kita, Tuhan arahkan kita. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mulai mengutuki diri kita sendiri, Tuhan ingatkan, itu enggak benar. Kamu sombong enggak benar, kamu sedih, bersungut-sungut juga enggak benar. Kamu harus dituntun sama Tuhan ke jalan yang benar. Kamu harus tetap mengandalkan Tuhan. Kamu terus harus mengucap syukur. Dalam segala hal mengucap syukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir yaitu ketika kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan adalah penolongku. Dia nggak sampai aku jatuh, ya Tuhan menopang aku. Nah, Tuhan akan menolong setiap anak-anak. Kapanpun Tuhan menolong kalian, kapanpun Tuhan membimbing kalian, mendampingi kalian, senantiasa ada kemenangan. Ketika kita menghadapi masalah, kalau masalah sekarang karena apa? Merasa terkekang, nggak bebas, merasa mungkin uang sakunya berkurang, mungkin dalam keluarganya mulai biasanya bisa beli ikan 1 kilo, sekarang cuma bisa beli ikan setengah kilo. Kita harus berbagi sama adik kita harus berbagi dengan kakak kita. Kita mau beli apa-apa harus mikir dulu, karena keadaan seperti ini. Kita mulai bersungut-sungut, aduh kok ngene terus ya. Ingat, Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan membuat kita ini bersungut-sungut, jangan membuat kita terus karena keadaan seperti ini membuat kita enggak semangat, membuat kita wis ben. Nah, seperti tadi ketika mau ibadah online rasa-rasen enggak semangat, malah ibadah online aja. Enggak seperti itu. Bagaimana kalau kita enggak bersemangat? Bagaimana kalau kita enggak memacu diri kita untuk berjuang? Bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan kalau diri kita sendiri mulai putus asa. Ingat, jangan khawatir apapun yang terjadi dengan kalian. Ketika kalian berjalan bersama Tuhan, ketika kalian melangkah bersama Tuhan, ketika dimanapun kalian berada, Tuhan selalu ada bersama kalian. Maka pertolongan itu akan kita alami. Tante percaya semua anak-anak di tempat ini akan menerima pertolongan Tuhan dan tetap tinggal berjalan bersama Tuhan. Ayo dibaca dulu ayat masnya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 24. Sudah dapat semua? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah,
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, kita tetap berjalan, melangkah bersama Tuhan. Maka apa tadi dikatakan dalam pujian yang tadi, kebajikan, kemurahan akan selalu mengikuti kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, semuanya diberkati ya. Puji Tuhan, harus berjalan bersama Tuhan loh. Kalau berjalan bersama Tuhan, kita pasti menang, kita pasti pintar, kita pasti mampu melewati segala tantangan. Oke, terima kasih Tante buat firman-Nya, kami diberkati luar biasa. Haleluya. Om Lius akan mengumumkan pemenang kuis minggu yang lalu. Oke, pemenang kuis minggu yang lalu yang pertama adalah Yoel. Halo Yoel, selamat, kamu berhak mendapatkan hadiah. Dan yang kedua adalah Valen. Oke Valen, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Derek. Oke, kalian luar biasa, kalian berhak mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Oke, soal kuis minggu ini adalah, ayo siapkan pulpennya atau siapkan handphonenya. Kuis minggu ini adalah mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan. Ayo, mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Oke, itu soalnya. Itu aja. Om Lius akan mengumumkan yang ulang tahun bulan Agustus. Untuk yang berulang tahun bulan Agustus, Pak Tita adalah Belisia Mirakel Herawan. Happy birthday ya, Tuhan berkati. Terus kelas Markus Bethesda Abigail Kristiana. Oke, happy birthday ya. Yang ketiga adalah Valeria Aiko Budiman. Happy birthday. Itu kelas Markus. Kelas Lukas adalah Selin. Happy birthday Selin. Terus Mikael Leonardo Herianto. Terus Esra Mirakel Patrick Herianto. Happy birthday ya. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya, Tuhan berkati, makin pintar. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa. Ayo semuanya diringkas untuk kita berdoa. Sudah? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini, kami sudah dikuatkan. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Engkau terus berjalan bersama kami, menyertai, menolong, melindungi, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Sukacita Tuhan memenuhi kami semuanya ya Bapa. Berkati kedua orang tua kami, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, sukacita memenuhi mereka semuanya ya Bapa. Biarlah melalui itu semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.